Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 497, kebaikan seorang wanita cantik adalah hal yang paling sulit untuk ditanggung. Namun, yang menantinya bukanlah tanah yang keras, melainkan pelukan yang lembut dan harum. Patriark tua Feng menjadi kaku dan tidak berani bergerak sejenak. Dia meninggikan suaranya meskipun dengan suara yang jauh lebih pelan daripada nyamuk, Susiah. Tidak baik menjadi seperti ini tidak terlihat terlalu baik. Lepaskan aku dengan cepat, dan biarkan aku turun. Penjaga rahasia di tempat persembunyian itu melihat ini. Bibirnya melengkung dan dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan itu. Apakah ini bagus untuk dilihat? Seorang pria tua dipeluk oleh seorang wanita cantik yang tampaknya baru berusia 20-an. Tidak ada yang tahan melihat gambar ini. Wanita itu mengenakan jubah hijau tua yang sederhana namun elegan dengan ikat pinggang berwarna sama di pinggangnya. Rumbai-rumbainya yang halus jatuh di pinggangnya. Roknya berkibar lembut tertiup angin, rambutnya yang hitam legam disisir ke belakang dengan indah, wajahnya anggun dan cantik. Dia tampak manis dan cantik. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit dan senyum muncul di matanya yang bersinar. Dia menatap pria di pelukannya, dan suaranya lembut dengan sedikit candaan. Ini tidak terlihat bagus. Bagaimana bisa? Menurutku ini sangat bagus. Melihat ketegangannya, dia mengernyitkan alisnya lagi dan memarahinya. Lihatlah dirimu. Kamu tidak semuda dulu lagi. Kenapa kamu masih mencoba memanjat tembok seperti anak nakal? Untung saja aku menangkapmu. Kalau tidak, tulangmu akan retak. Patriark tua Feng sangat malu sehingga ia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika ia tertangkap, ia menutupi wajahnya dengan lengan bajunya untuk menyembunyikannya dari pandangan semua orang. Namun, ia dipeluk oleh wanita itu, tidak berani melawan atau menggerakkan otot sedikitpun. Tuhan tahu bahwa ia telah hidup selama bertahun-tahun. Yang paling ia takuti bukanlah ayahnya yang sudah meninggal atau istrinya yang sudah meninggal, tetapi wanita yang telah menunggunya dalam diam sepanjang hidupnya. Dia lahir di negara Concord besar kelas 3 dengan latar belakang keluarga yang patut ditiru, penampilan dan karakter yang tak tertandingi. Dia tidak menikah sepanjang hidupnya, menunggu dengan diam. Dia dirundung rasa bersalah. Jadi kali ini, ketika dia ditangkap oleh orang-orangnya, meskipun dia marah, dia tidak dapat melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, saudara laki-lakinya adalah saudara angkatnya. Ini benar-benar membuat sakit kepala baginya. Meskipun dia bisa dikatakan orang tua kolot dan dia 10 tahun lebih muda darinya, dia telah meminum pil Fondation Visage untuk menjaga wajahnya tetap prima. Dia tampak seperti gadis yang usianya tidak lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin orang tua bodoh ini memiliki pikiran yang begitu melankolis? Hanya dengan memikirkan hal itu saja, dia merasa malu hingga menggali lubang untuk bersembunyi. Melihatnya begitu malu hingga menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, Lin Susi mengerucutkan bibirnya dan menurunkannya. Siapa sangka begitu dia mendarat, dia langsung menghilang ke kamarnya seperti gumpalan asap. Dia hanya bisa menatap sambil mengomel dengan kesal. Feng Sanyuan, apa kau pikir kau bisa bersembunyi? Kau selalu menghindariku. Sudah berapa tahun kau mencoba bersembunyi? Percaya atau tidak, aku akan menghadapimu secara langsung malam ini. Mendengar ini, Patriark tua Feng melangkah di ambang pintu, menjatuhkan diri ke tanah karena ketakutan. Dia membenturkan kepalanya ke pintu hingga terbuka dan berguling ke dalam. Dia berbalik untuk melihat wanita cantik yang masih mendidih karena marah. Dia menjadi pucat dan membanting pintu hingga tertutup dengan tergesa-gesa. Suara dentuman kemudian terdengar seolah-olah dia sedang menghalangi pintu dan jendela dengan benda-benda di dalam ruangan. Para penjaga rahasia itu sangat terkejut dengan kata-kata kasar itu hingga dagu mereka hampir jatuh. Mereka menelan ludah dan memandangi kecantikan yang sederhana namun anggun dan berwatak manis itu. Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kata-kata kasar seperti itu telah keluar dari mulutnya. Ketika Lin Susi melihat reaksinya setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut.